Hormat, seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi biru itu memanfaatkan maritim dalam bidang transportasi, perikanan, dan pariwisata. Dan seperti yang kita ketahui bahwa negara berkembang adalah negara yang memiliki kemiskinan yang tinggi dan kesejahteraan yang rendah, dan memiliki dan harus mendapatkan perlakuan pemerintah yang lebih untuk meningkatkan kesejahteraan untuk di negara itu sendiri. Dan seperti yang kita ketahui di keadaan kita saat ini, bahwa potensi maritim ini tidak sebaik yang kita kira, karena di maritim itu sendiri banyak masalah-masalah yang terjadi. Dan jika kita ingin memanfaatkan maritim ini sendiri, artinya kita harus membenahi maritim itu terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang tidak sedikit. Dan untuk itu pada debat kali ini kami memiliki tujuan untuk mesejahterakan kehidupan di negara berkembang ini sendiri dengan cara kita tidak menerapkan ekonomi biru, namun kita memiliki opsi lain, yaitu dengan ekonomi hijau dan mengalokasikan dana untuk kesejahteraan rakyat. Lalu mengapa ekonomi biru ini tidak penting saat ini untuk dilakukan? Karena seperti yang kita ketahui bahwa negara berkembang harus mendapatkan perlakuan khusus untuk pengembangan diri mereka sendiri, untuk mengembangkan pendapatan mereka. Dan seperti yang kita ketahui bahwa pengembangan sektor maritim yang sangat luas di Indonesia ini akan memakan biaya yang banyak, yang artinya pengalokasian dana yang seharusnya dapat untuk masyarakat miskin akan banyak teralokasikan ke sektor maritim ini sendiri. Dan banyak sekali yang perlu dibenahi dalam potensi maritim yang ada di negara berkembang. Yang pertama yaitu kerusakan mangrove dan terumbu karang. Seperti yang kita ketahui, jika kita ingin memanfaatkan hal tersebut, kita harus membenahi terlebih dahulu. Dan seperti yang kita ketahui bahwa membenahi terumbu karang dan mangrove ini membutuhkan biaya yang banyak dan tidak instan. Jika kita akan membenahi ini akan selesai 20 atau 30 tahun mendatang. Dan jika kita berhasil untuk membenahi hal ini, yang artinya sektor pariwisata ini akan meningkat, banyak wisatawan yang datang. Dan seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali kasus wisatawan yang merusak ekosistem yang ada di Indonesia dengan merusak terumbu karang dan lain sebagainya. Dan jika hal tersebut terjadi, artinya kita telah menyia-nyiakan biaya yang sangat besar untuk membenahi terumbu karang dan mangrove yang pada akhirnya hanya rusak, yang padahal biaya tersebut dapat dialokasikan kepada aspek yang lain. Dan jika banyak wisatawan yang datang, ini akan menyebabkan konflik sosial, karena seperti yang kita ketahui wisatawan tidak mengerti adat-adat asli yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu peralatan untuk pemanfaatan potensi maritim, karena seperti yang kita ketahui negara berkembang ini tidak memiliki teknologi yang memadai. Jika kita ingin mengatakan bahwa saat inilah momentum untuk meningkatkan teknologi. Hal tersebut adalah hal yang bohong, saudara-saudara sekalian. Karena apa? Karena meningkatkan teknologi ini membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar, saudara-saudara sekalian. Dari mana kita akan mendatangkan teknologi yang canggih untuk seperti kapal yang besar, jaring yang sangat modern dan lain sebagainya? Apakah kita ingin mengimpor? Jika kita mengimpor, artinya itu akan mempengaruhi neraca perdagangan dari negara berkembang itu sendiri, yang artinya itu dapat mengurangi devisa yang ada. Lalu jika kita ingin mendatangkan ahli untuk membuat kapal, untuk membuat teknologi yang lebih baik, untuk edukasi teknologi dan lain sebagainya, kita akan dengan mudahnya dijajah oleh negara asing, saudara-saudara sekalian. Yang artinya apa? Artinya Indonesia atau negara berkembang itu sendiri akan mudah kehilangan jati diri yang seharusnya mereka miliki untuk mengembangkan negara mereka sendiri dengan usaha mereka sendiri. Lalu yang ketiga yaitu iklim yang sangat sulit di negara maritim. Dengan iklim yang tidak menentu, kita akan mengorbankan nelayan-nelayan atau kapal-kapal yang berlayar di samudera lepas, saudara-saudara sekalian. Ini akan meningkatkan resiko untuk kematian dan lain sebagainya. Lalu juga hal ini membuat pemerintah untuk menciptakan bagaimana cara penangkapan ikan atau eksploitasi laut dengan cara yang instan, yang mana cara tersebut satu-satunya adalah dengan menggunakan bom, dengan menggunakan jaring yang sangat dapat mencakup ikan atau biota-biota laut yang banyak. Dan artinya apa? Artinya hal ini berpotensi untuk merusak terumbu karang, mengambil ikan-ikan yang seharusnya mereka dapat berkembang lebih banyak dan lebih dewasa. Seperti itu, saudara-saudara sekalian. Dan jika semua eksploitasi berlebihan ini dilakukan, artinya apa? Maritim yang seharusnya dapat kita manfaatkan dengan maksimal, ini nantinya akan
bisa rusak, dan hal ini mengkhianati tujuan dari ekonomi biru itu sendiri, yaitu untuk melestarikan lingkungan dan menyelamatkan bumi, saudara-saudara sekalian. Lalu selain itu juga masalah-masalah yang ada untuk menjalankan ekonomi biru ini sangat banyak, saudara-saudara sekalian. Di antaranya yaitu yang pertama, regulasi kepengawasan dari pemerintah ini perlu dilakukan, karena seperti yang kita ketahui bahwa negara maritim, negara yang memiliki potensi maritim yang sangat tinggi, pastinya memiliki laut yang sangat luas, saudara-saudara sekalian. Jika pemerintah tidak dapat menerapkan regulasi kepengawasan yang baik, artinya banyak sekali kapal-kapal yang dapat berlayar atas nama untuk menjalankan ekonomi biru, saudara-saudara sekalian. Jika banyak sekali kapal asing yang masuk ke dalam Indonesia atau pada negara maritim ini, dengan mudah negara berkembang tersebut dieksploitasi oleh negara luar atau negara asing, dan jika keamanan tersebut tidak kuat, artinya ini dapat memecah belah negara itu sendiri, saudara-saudara sekalian. Ini akan memperparah konflik-konflik yang telah ada di negara berkembang. Lalu yang kedua yaitu eksploitasi berlebih atas nama ekonomi biru. Jika pemerintah mengatakan bahwa ingin merapikan penataan ruang dari maritim itu sendiri, hal itu belum tentu berjalan, saudara-saudara, karena sistem yang sangat sulit, karena regulasi yang sangat sulit, dan belum tentu sumber daya manusia di Indonesia ini dapat memadai untuk melakukan hal tersebut. Jika semua orang mengatasnamakan ekonomi biru, sistem yang berjalan akan sangat kacau, saudara-saudara sekalian. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi biru ini dapat dialihkan kepada swasta, yang mana seharusnya negara atau pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan dari maritim ini sendiri, yang mana jika dapat dialihkan kepada swasta, hal ini menyalahi Undang-Undang pada pasal 33. Selain itu juga ada sistem kontrak dan kooperasi dengan negara asing, yang mana hal ini akan menyebabkan negara berkembang dijajah dan hilang jati diri untuk mengembangkan negara mereka sendiri. Untuk itu, dengan masalah-masalah tersebut, kita akan menawarkan solusi dengan menggunakan ekonomi hijau yang lebih mengutamakan kelestarian lingkungan, mengurangi emisi, dan kita dapat menjaga planet yang ada. Selain itu, ekonomi hijau tidak memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga alokasi dana dapat untuk meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, pada ekonomi hijau, UMKM yang ada di Indonesia dapat berkembang, dan hal tersebut dengan perlahan dapat mengembangkan usaha-usaha dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Untuk itu, kami tidak setuju untuk menggunakan ekonomi biru. Sekian dan terima kasih.